Ya. Dua hal ini ada pada diri kita. Kemudian Allah memberikan kebebasan kepada kita. Apakah kita ingin melalui jalur kejahatan atau kita akan menempuh jalur ketakwaan? Yang ini sudah ditunjukkan oleh saudara-saudara kita bikers. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak, adik-adik jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang dikaruniakan kepada kita, sehingga sampai saat ini Allah masih perkenankan kita untuk bersama-sama menjalankan sholat subuh berjamaah di Masjid At-Taqwa ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarga, para sahabat, dan kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman kelak, yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya insya Allah termasuk kita. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini senang sekali kehadiran saudara-saudara kami dari Bikers Yogyakarta, yang ini sungguh luar biasa. Karena salah satu indikator ketaatan kita sebagai seorang mukmin adalah sholat berjamaah yang paling berat, yaitu sholat subuh. Berarti saudara-saudara kita bukan geng nggih Bapak Ibu nggih, tadi nggih disampaikan oleh Pak Ketua, namanya bukan geng tetapi komunitas gitu nggih. Komunitas Bikers Yogyakarta yang luar biasa, karena indikator utama sebagai seorang mukmin itu sudah ada di saudara-saudara kita di komunitas Bikers ini. Nah, mungkin saya sendiri sebenarnya malu ini berbicara di depan saudara-saudara kita Bikers ini, karena kami yakin komunitas ini jauh lebih baik dari saya. Indikatornya apa? Indikatornya tadi, sholat jamaah subuhnya selalu tidak pernah terlambat, insya Allah. Begitu ya Pak Ibu nggih? Betul nggih? Alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi kemarin karena dari ketua takmir saya diminta untuk menyampaikan kultum namanya kultum ya, namanya kuliah 7 menit. Maka saya nanti akan menyampaikan sesuatu hal ya sekitar 7 menit, bukan kuliah sak tumeke. Begitu Pak Ibu nggih? Ya, karena kalau kuliah sak tumeke itu nanti di luar dari kultum ini. Bapak Ibu yang saya hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya tema kultum pagi ini itu untuk saya sendiri utamanya, dengan tema adalah tanggung jawab. Karena kata ini, frase kata ini sebenarnya sangat bermanfaat untuk diri saya. Jadi ketika saya mengingat kata ini, ketika saya akan melakukan sesuatu yang tidak disenangi oleh Gusti Allah, insya Allah saya kemudian, ya Allah, ternyata besok itu ada waktu untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini. Jadi mudah-mudahan ini mengingatkan kita bersama, khususnya untuk saya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, kullu nafsin bima kasabat rohinah. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan. Di dalam surat Al-Muddathir ayat 38.
Kemudian di ayat lain yang Allah juga berfirman, ayaksabul insanu ayusroka sudah. Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 38. Kalimatnya kalimat tanya. Kalau Allah menyampaikan kalimat tanya itu bukan Allah tidak tahu, tetapi Allah ingin memberitahu kepada kita semua bahwa kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban apa yang kita lakukan selama di dunia ini. Lah apa yang dimintai pertanggungjawaban dari Allah atas kita nanti? Yaitu berupa amanah. Amanah itu sesuatu yang dititipkan Allah kepada kita, sesuatu yang harus kita kerjakan, sesuatu yang harus kita tinggalkan. Termasuk waktu yang diamanahkan, yang dititipkan oleh Allah kepada kita, itu besok setiap detiknya, bahkan sepersekian juta detik itu akan dimintai pertanggungjawaban. Maka insya Allah ketika kita ingat kata tanggung jawab yang besok harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, itu insya Allah kita akan ada remnya, ada kontrolnya. Semua besok dimintai pertanggungjawaban. Hanya masalahnya Allah menciptakan kita ini dibekali dengan dua potensi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bahwa setiap penciptaan jiwa itu disertai dengan dua potensi, yaitu potensi kejahatan dan ketakwaan. Dua hal ini ada pada diri kita semua. Tetapi Allah menciptakan manusia itu tentu tahu apa yang terbaik untuk manusia. Maka diturunkanlah Al-Quran sebagai petunjuk hidup manusia, yang kemudian dilengkapi dengan sunnah Rasulullah. Ya, dua hal ini ada pada diri kita. Kemudian Allah memberikan kebebasan kepada kita. Apakah kita ingin melalui jalur kejahatan atau kita akan menempuh jalur ketakwaan? Yang ini sudah ditunjukkan oleh saudara-saudara kita bikers. Beliau adalah sudah pasti menempuh jalur yang ketakwaan, tidak akan menempuh jalur yang kejahatan. Alhamdulillah, ini rekan-rekan komunitas bikers Yogyakarta ini dakwahnya luar biasa. Karena hampir di setiap masjid itu jamaah yang paling depan, yang isinya hanya di soft paling depan atau di belakangnya, insya Allah dengan nanti mencontoh saudara-saudara kita bikers Yogyakarta ini, mudah-mudahan nanti semua masjid yang dikunjungi kemudian jamaah sholat subuhnya akan semakin meningkat. Allahumma amin. Mudah-mudahan seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau masih di dunia ini, kadang-kadang kita dimintai pertanggungjawaban, ditanya, diinterogasi, itu masih bisa berkelit, masih bisa berbohong, masih bisa memanipulasi jawaban. Betul Bapak Ibu nggih? Ya, kalau kita menyaksikan sidang-sidang di pengadilan di Indonesia itu luar biasa, interogasinya luar biasa, tetapi berkelitnya juga luar biasa. Itu masih bisa dilakukan ketika kita masih berada di dunia ini. Tetapi kelak ketika kita dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah tidak bisa berkelit, berbohong, memanipulasi jawaban kita. Itu yang berat Bapak Ibu.
Kalau di dunia itu masih iso ngapusi, masih Bapak Ibu nggih? Masih. Tapi insya Allah rekan-rekan anggota komunitas bikers ini sudah tidak ada lagi yang berbohong. Ya, insya Allah kita semua. Ya, tetapi kelak di akhirat kita sudah tidak bisa berbohong lagi. Ya. Semua yang dititipkan kepada kita, semua anggota tubuh kita yang dititipkan kepada Allah itu akan menjadi saksi. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, dan hati nurani kita, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Semuanya Bapak Ibu. Jadi anggota tubuh kita ini kita lakukan untuk apa, itu besok dimintai pertanggungjawaban. Maka kita perlu hati-hati dengan semua anggota tubuh kita ini. Dan besok di akhirat semuanya akan menjadi saksi, kecuali mulut yang waktu di dunia itu sering berbohong. Ya. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami membungkam mulut mereka, tangan mereka lah yang berkata kepada kami, dan kaki mereka lah yang akan menjadi saksi terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi ini Bapak Ibu yang kalau kita mengingat itu betul-betul takut Bapak Ibu, kita betul-betul, karena mulut kita besok itu dikunci pada saat kita dimintai pertanggungjawaban itu. Karena mulut kita kadang-kadang berdusta. Semua anggota tubuh kita nanti akan berbicara di hadapan Allah. Tangan kita untuk apa? Nanti tangan kita itu akan berbicara. Kaki kita digunakan untuk melangkah kemana? Itu juga akan menjadi saksi. Ya, hari ini, besok di hadapan Allah, saudara-saudara bikers kita itu pertanggungjawabannya mudah. Pada hari Sabtu tanggal berapa ini? 23 September 2023 saya gunakan untuk melangkah di Masjid At-Taqwa di Dusun Diro, Pendowoharjo, Siwan, Bantul. Sudah jelas itu pertanggungjawabannya. Kakinya digunakan untuk melangkah ke masjid. Beda ketika kita masih di dunia, mulut kita kadang-kadang masih berbohong. Ya. Kita bisa melihat berita-berita yang ada di medsos dan sebagainya itu yang luar biasa Bapak Ibu. Yang terakhir agak heboh itu ada seorang pejabat TNI di kasus Rempang. Saya yakin Bapak Ibu menyaksikan semua, melihat beritanya semua. Beliau menggunakan kata memiting terhadap rakyat Rempang. Betul Bapak Ibu nggih? Dengar kalimat itu nggih? Kemudian diralat menjadi merangkul. Kalau di dunia masih bisa itu dilakukan, masih bisa dilakukan. Tetapi kelak di akhirat mereka nanti tidak akan bisa mengelak. Karena Allah mengetahui sampai di dalam hati nurani, yang terbesit di dalam hati nurani itu Allah Maha mengetahui. Innahu alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati. Jadi meskipun kata-katanya itu dari memiting kemudian diralat menjadi merangkul, kalau di hatinya itu memang maksudnya memiting, ya Allah nanti akan menetapkan kamu berbohong. Kamu berkata memiting sesuai dengan hati nuraninya dan sebagainya. Masih banyak hal-hal yang kalau di dunia ini masih bisa diralat, tetapi kelak di akhirat semua anggota tubuh kita akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dihormati Allah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin pesannya Ketua Takmir tidak usah lama-lama. Kultum itu hanya 7 menit. Karena sudah 7 menit Bapak Ibu, demikian yang kami sampaikan, ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi terima kasih pada komunitas bikers yang sudah mengunjungi Masjid
takwa di Dusun Diro ini, mudah-mudahan itu juga menjadi dakwah yang luar biasa sehingga nanti akan meningkatkan jumlah jamaah sholat subuh di masjid kita tercinta ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.